Bapak Ibu. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Izinkan pagi hari ini saya untuk melepas masker. Tahun baru, tahun yang lama sudah berlalu ya. Kalau dunia mungkin mereka-rekakan setiap tahun, di tahun ini kita akan mengalami kesulitan besar. Percaya Bapak Ibu? Percaya Bapak Ibu? Tuhan memang berkata ya, tak selamanya langit itu selalu biru, kadang Tuhan itu mendatangkan hujan. Tapi satu hal yang kita mau pegang pada tahun baru ini, hari yang baru ini, kita mau terus berjalan bersama Yesus. Amin. Resolusi 2022 apa Bapak Ibu? Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu pujian, bersamamu Bapa kami akan melewati segala sesuatu.
Jangan lepaskan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau menaruh iman pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Inilah yang menjadi resolusi tahun baru kami Tuhan. Untuk kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Kami gak tahu Tuhan apa yang akan menghadap kami di tahun yang baru ini Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami mau terus bersama Engkau Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak akan mengecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kau memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak sama seperti dunia ini Tuhan, yang tidak memiliki pengharapan Tuhan. Tapi kami memiliki pengharapan yang pasti Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Selama kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus.
Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk kami melayani Engkau Tuhan. Kami siap untuk kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami siap untuk kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kita semua semangat untuk menghadapi tahun yang baru. Amin. Karena apa saudara? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan selalu menjadi Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang sanggup menyembuhkan kita, Dia yang sanggup memulihkan kita, Dia yang sanggup mengangkat kita. Amin. Dan kita akan menjadi lebih daripada seorang pemenang. Haleluya.
bertanam di dalam hati kita sepanjang tahun ini ya, bahwa kita akan lebih daripada seorang pemenang. Amin. Dan sebentar kita akan menerima yang terbaik dalam firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Tuhan
kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Ini karena Allah begitu setia. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Engkau yang memberikan kepada setiap kami pengharapan di dalam Engkau semakin teguh. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, pada minggu pertama pada bulan Januari 2022 ini, kami selalu menikmati dan akan mengalami kasih Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami buka hati, buka telinga rohani kami untuk mendengar suara Tuhan. Berkata-katalah Tuhan kepada setiap kami. Lewat hamba-Mu Tuhan, Kau urapi supaya benar-benar firman ini akan mengajar, membentuk, dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih pelayan mimbar yang Tuhan pakai dengan heran untuk setiap kita menikmati hari kita atau pagi ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Sungguh saya berbahagia karena setiap kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk di dalam tahun yang baru. Amin. Coba lambaikan tangan saudara yang di luar. Haleluya, di dalam. Aduh, wajah-wajah yang luar biasa yang Tuhan bekerja di dalam hidup setiap kita. Haleluya, Tuhan sungguh baik. Amin. Ya, kita masuk di dalam tahun yang baru. Ini satu kemurahan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu indah bagi setiap kita. Kita mau sambut, ya, kita mau sambut hari yang baru, hari yang indah, di mana kita akan menjalani hari-hari atau tahun 2022 ini semakin baik. Amin. 2021 sudah kita tinggalkan, tapi kita mau belajar. Oh, saya belum melakukan banyak hal tahun 2021, tetapi saya percaya tahun 2022 Tuhan masih memberi kesempatan kepada setiap kita untuk kita makin baik, ya, makin maju, makin berkenan, makin mendekat kepada Tuhan. Karena saya tahu persis tahun 2022 akan menjadi satu tahun yang indah bagi setiap kita. Yang percaya, saudara katakan amin. Ya, percaya ya. Kita jangan takut, kita jangan goncang akan kabar-kabar dunia. Ya, kabar-kabar dunia dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau diselami, kalau direnungkan itu semua menakutkan. Tetapi anak-anak Tuhan di tempat ini, saya berharap setiap kita harus teguh di dalam iman kepada Tuhan. Amin. Ya, kita langsung saja ya buka di dalam Matius pasal 26. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya,
sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Ya, silahkan duduk. Ya, kita mau belajar pada pagi hari ini. Kita jadi anak-anak Tuhan harus kita punya teguh di dalam iman. Ya, saya beri tema pada pagi hari ini. Hidup kita teguh di dalam iman. Artinya tidak mudah diguncangkan. Ya, kita belajar dari ayat yang ke-30 tadi. Ya, ayat 30 dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus pun senang menyembah. Ya, dikatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Menunjukkan bahwa Yesus pun suka menyanyi pujian. Haleluya. Ya, karena di dalam pujian, di dalam nyanyian itu ada ketenangan jiwa, ada semangat, makin teguh iman kita. Amin. Kalau kita susah, ya, coba kita nyanyi nyanyian pujian, menyembah. Sulit ya, sulit benar. Kalau kita takut, ya, kita mau nyanyi aja sulit. Tetapi Yesus mengajar kepada setiap kita, dikatakan, ya, selalu ingat, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, ya, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Itu untuk berdoa. Bapak Ibu, kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, itu mendatangkan kuasa keteguhan iman kita. Coba kalau saat kita sedang kacau pikirannya, ayo kita tenangkan hati, belajar memuji dan menyembah seperti apa yang Yesus lakukan. Nah, lalu ayat yang kedua, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Ya, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Itu bukan berarti Tuhan sedang atau Yesus sedang mengutuk kamu ini akan tergoncang, enggak saudara. Tetapi kalau kita belajar, ini satu peringatan Tuhan supaya setiap kita jangan tergoncang imanmu. Amin. Dalam tahun 2022 jangan tergoncang iman, tetapi teguh di dalam iman kepada Tuhan. Coba katakan, teguh di dalam iman kepada Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Teguh dalam iman kepada Tuhan. Coba katakan kanan kiri, teguh dalam iman kepada Tuhan. Ada yang diam, ada ya lagi ngapal sendiri ya. Teguh dalam iman kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya, jangan, ya, kepada mereka murid-muridnya berkata bahwa kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Ya. Yesus mengingatkan pada tahun 2022 ini, ya, saya berdoa Tuhan berbicara ini, ya, supaya kita belajar dari peristiwa ketika Yesus masih bersama dengan murid-muridnya. Sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani lalu ditangkap dan Yesus disalib. Karena aku.
jangan kamu mudah terguncang, karena akan ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia. Ya, jangan guncang iman, tapi teguh iman di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, teguh dalam iman kepada Tuhan. Amin. Ya, saya ingin belajar yang pertama ini. Ya, saya membawa kepada saudara belajar dua hal. Ya, pertama, teguh dalam iman kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal. Ya, kita belajar dari kisah ini. Ayat yang ke-32 berkata, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya, ayat yang ke-33 berkata demikian, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, ini Petrus ini imannya begitu cepat. Ya, dia bertindak, ini tidak salah, saudara. Karena firman Tuhan pun mengajar supaya setiap iman engkau perkatakan. Benar? Ya, perkatakan. Jika engkau punya iman, perkatakan, aku pasti sembuh. Petrus ini luar biasa. Ya, Petrus ini menjawab dengan cepat, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku sekali-kali tidak. Bapak Ibu, ketika kita punya iman, kita perkatakan iman, tidak cukup hanya perkatakan. Ya, kalau di dalam Lukas ya. Yuk kita buka coba di dalam Lukas pasal 22. Di dalam Lukas pasal 22 saya bacakan ayat yang ke-54 ketika Petrus menyangkal Yesus. Lukas 22 ayat yang ke-54 ya. Dikatakan lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Yang tadinya Petrus dengan sangat cepat dia berkata, sekalipun semua ini terguncang imannya, tetapi aku sekali-kali tidak. Tetapi ketika Yesus ditangkap dan dibawa kepada imam besar, dikatakan, ya, dan Petrus mengikut dari jauh. Kenapa Petrus mengikut dari jauh? Takut, ya. Petrus ketakutan. Nah, ini kita perlu belajar pada tahun 2022 ini. Ya, belajar tahun 2022 ini. Ketika kita punya iman, berkatakan. Itu baik karena firman Tuhan mengajar. Tetapi tidak cukup kita perkatakan saja, tetapi harus ada tindakan iman. Amin. Harus ada tindakan iman. Karena ketika Petrus mengatakan dengan tepat, perkatakan iman itu luar biasa. Ya, dia punya iman yang kuat. Tetapi ketika keadaan atau situasi yang dia alami, Petrus bertolak belakang. Petrus hanya mengikuti dari jauh. Nah, ini perlu kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Pada tahun 2022, iman, perkatakan iman itu baik, tetapi sungguh indah ketika dilakukan dengan tindakan iman. Ya, tindakan iman ini perlu supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat, karena dikatakan dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, iman, saya percaya, tapi ketika keadaan ini menimpa atau dihadapi oleh setiap kita anak-anak Tuhan,
kita harus punya tindakan iman. Amin. Ya, tindakan iman. Kita tidak cukup perkatakan aku percaya pasti aku akan masuk dalam tahun 2022 dengan atau bersama dengan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita hadapi tahun 2022. Tapi pagi ini katakan dengan sungguh-sungguh, ya, aku punya iman kepada Tuhan dengan teguh. Aku punya tindakan iman. Apa sih tindakan iman itu? Ya, tindakan iman itu berani hidup dalam kebenaran, atau berani hidup di dalam firman Tuhan, berani hidup di dalam iman kepada Tuhan yang kita perkatakan. Ya, ketika Yesus berkata, jangan terguncang. Kalau di dalam Lukas itu dikatakan bahwa jangan imanmu down, ya, jangan imanmu itu luntur, jangan imanmu itu lemah, atau jangan imanmu itu gugur karena menghadapi situasi. Ketika Yesus ditangkap, murid-murid Yesus mulai dicari. Takut, Petrus mengikuti dari jauh. Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada setiap kita, kalau kita tidak cukup hanya perkatakan iman, tetapi kita harus ada tindakan iman. Berani hidup di dalam kebenaran, ya, berani hidup sesuai dengan apa yang kita perkatakan melalui iman kita kepada Tuhan. Ya, apapun nanti yang kita hadapi, kita mau bertindak di dalam iman. Amin. Siap. Kalau saya lihat wajah-wajah GSJ Immanuel, ya, orang-orang yang selalu siap. Amin. Kalau saudara sudah siap, setan itu takut. Betul. Kalau saudara tidak siap, saudara hanya tumpang kaki saja sama kipas-kipas, iblis akan terus bekerja semakin dahsyat. Jadi kita harus waspada. Ya, ketika iman, kita perkatakan iman kita di dalam segala situasi dan keadaan yang kita hadapi, kita harus bertindak dalam iman. Ya, kalau Petrus katakan jika semua itu terguncang imannya, sekali-kali aku tidak. Tetapi keadaan ketika Yesus benar-benar ditangkap dan dibawa kepada imam besar, Petrus hanya mengikuti dari jauh. Kenapa? Karena takut. Karena ketakutan. Ini yang perlu kita waspadai tahun 2022. Ya, kita mau berjalan dengan iman dan kita mau bertindak sesuai dengan apa yang kita katakan, apa yang kita imani di dalam Tuhan. Karena Tuhan, ya, kita punya iman, kita tidak mau tergoncangkan karena Tuhan. Itu artinya saudara mau hidup atau berani hidup di dalam kebenaran. Amin. Ya, kalau misalnya saudara bekerja, aduh tubuhku sepi, kerjaanku makin melorot, lenggananku makin sepi, apa-apa semua sekarang naik jadi sepi. Kalau itu loh, itu pakai apa-apa itu sasugepo, makin tambah-tambah. Saudara berani mau katakan, aku punya iman di dalam Tuhan. Aku mau bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang kami punya di dalamnya. Ya, mau rumahnya tambah gede, tambah kita dipepet rumah kanan kiri gedung bertingkat. Saudara tetap katakan, aku punya iman di dalam Tuhan.
aku mau bertindak. Udah rumahmu tak beli. Ya, kemarin ada yang telepon dari Jakarta ya. Rumahku ini sudah dipepet kanan kiri. Ya, rumah gedong. Aduh, nek rumah gedong buang sampah seenaknya. Ya, karena dianggap bahwa rumah saya ini rumah yang sangat sederhana, apalagi dia orangnya hidup sederhana. Ya, dia cerita, dia punya keinginan untuk dijual. Nah, tapi anak-anaknya 5 bilang, nggak usah dijual, jangan dijual. Nanti satu saat Tuhan pasti kasih berkat. Kita bisa bangun walaupun hanya 1 lantai, tapi kita akan perbaiki rumah kita. Hidup kita bahagia. Ayo kita dekat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu pasti bekerja dengan kuat ya. 5 anak, 3 perempuan, 2 laki-laki, mereka bekerja dengan sekuat tenaga, tetapi tidak pernah melupakan jam doa. Ya, dia bersaksi kalau saya ketika tamu-tamu datang, ya, saudara-saudara datang, tapi itu jam ibadah, saya akan tolak dia. Karena jam ibadah bagi saya itu sangat bertahun-tahun dia kerjakan. Ketika jam ibadah, ada tamu datang, mau ngantar apa, mau beli apa, tetapi saya punya komitmen, saya tetap tidak mau meninggalkan jam ibadah. Oh, itu luar biasa. Itulah iman yang dikatakan, dan ia mau bertindak di dalam iman. Karena bertindak di dalam iman itu mempunyai satu sikap keberanian hidup di dalam kebenaran. Saudara, jangan pernah saudara tinggalkan jam doa saudara. Baca Alkitab. Dulu saya anak-anak waktu masih kecil suruh baca Alkitab saudara. Ayo, dulu dikasih Alkitab kecil-kecil gitu ya. Wah, senengnya kok. Ya. Nggak perlu dipajang-pajang. Ya, dibaca itu tiap hari dibaca. Kalau nggak baca itu orang tua saya tahu. Ya, ternyata apa? Yang kakak itu harus perhatikan adiknya. Baca enggak? Kakaknya ditanyain saudara. Jadi anak 7, anak 8, 7 itu ditanya, adikmu baca Alkitab enggak? Enggak ya Pak, enggak, lupa. Tahu, ya saya enggak pernah tahu ya kalau orang tua nitipkan, tapi kok orang tua tanya, kamu bimbing adikmu baca. Belum tahu artinya, tetapi kalau itu dilakukan terus menerus, Roh Kudus berbicara. Dan itu sangat mendalam hatinya. Makanya Bapak Ibu, pada tahun 2022 kita akan makin maju, makin teguh iman kita di dalam Tuhan. Nanti pada waktu kita menghadapi apapun yang kita hadapi, bahkan apapun yang kita alami, firman itu yang menjadi kekuatan. Firman itu akan bekerja. Dan kita ingat firman Tuhan. Aku mau teguh di dalam iman. Aku tidak mau katakan, hanya katakan saja, tapi aku mau bertindak. Amin. Haleluya. Dan yang kedua, saya mau belajar lagi hal yang kedua, yaitu Lukas 22 ayat yang ke-70. Ayat yang ke-70. Oh, di dalam Matius ya. Di dalam Matius kembali, Matius pasal yang ke-26. Ya, Matius pasal 26 ayat yang ke-74 dan yang ke-75. Haleluya. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam.
Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Hal yang kedua, peringatan Tuhan itu harus benar-benar kita ingat, kita simpan, kita ingat, ya, kita benar-benar kita diingatkan karena firman Tuhan itu mengajar kita. Ketika Petrus dikatakan ayat yang ke-75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Haleluya. Petrus diingatkan apa yang dikatakan Yesus. Ya, ayat yang ke-74, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Petrus ini takut, tidak mau mengakui bahwa ia mengenal Yesus. Dan pada saat itu berkokoklah ayat. Ayat yang ke-74, maka mulailah ayat yang ke-75, ya, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Haleluya. Kita jangan pernah melupakan setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Dia mengingatkan kita. Kalau Petrus tidak diingatkan oleh kata-kata Yesus, Petrus meninggalkan Yesus. Betul? Karena Petrus katakan, aku tidak kenal orang itu. Padahal, ya, sebelumnya Petrus ini katakan, walaupun semua terguncang imannya, tetapi aku sekali-kali tidak bertolak belakang ketika keadaan ada di mata Petrus. Petrus menyangka. Tetapi karena diingatkan kata-kata Yesus, ya, diingatkan kata-kata Yesus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata-kata Tuhan Yesus itu kata-kata yang benar-benar ya dan amin. Petrus karena diingatkan, sering kita diingatkan oleh firman Tuhan, tapi sering kita menutup telinga kita karena kita tidak mau. Ya, itu berat bagi saya. Saya tidak mau hidup yang seperti ini. Toh saya masih punya kekuatan untuk saya menyelesaikan segala perkara. No, saudara. Manusia sangat terbatas. Tetapi manusia atau orang yang mau belajar firman Tuhan. Tadi orang yang mau terus membaca firman Tuhan, belum tahu artinya. Ya, belum tahu artinya, tapi satu saat jika engkau berkali-kali, Yesus berkata berapa kali kepada Petrus? 3 kali. Berkali-kali, ya, Tuhan itu ingatkan melalui firman-Nya kepada setiap kita. Tapi sering kali kita menutup telinga kita, menutup hati kita. Saya tidak kuat dengan hidup ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat, ya. Yang kedua, ingat akan setiap perkataan. Sehingga apa? Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Lalu Petrus mulai menyadari akan hidupnya. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini, sebelum kita minum makan perjamuan kudus, nah, kita belajar dari 2 hal. Dalam teguh beriman kepada Tuhan. Nah,
teguh dalam iman kepada Tuhan, ada dua hal. Satu, tindakan iman. Nah, kita tidak perlu atau tidak cukup hanya perkataan iman, tapi kita harus ada tindakan iman. Dan yang kedua, peringatan akan perkataan Tuhan. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita untuk menjalani tahun 2020. Orang yang tetap beriman kepada Tuhan dan mau bertindak dalam iman. Tindakan iman itu sejajar dengan sesuai apa yang engkau imani. Perbuatlah, bertindaklah sesuai dengan apa yang engkau imani. Sejajar, ya. Iman tanpa perbuatan nol. Tetapi iman yang disertai dengan tindakan iman, berani hidup benar. Dan yang kedua, diingatkan oleh perkataan Tuhan. Ingat akan perkataan Tuhan. Jangan hanya ingat kesalahan orang, kejahatan orang. Itu akan menimbulkan satu sakit hati. Iblis akan menguasai. Tetapi kalau kita mengingat akan firman Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Tuhan bekerja di dalam kita. Kita akan dipulihkan. Yang dulu kita mungkin sakit hati, sampai kita mungkin mengantipati, ya mungkin seperti itu. Jajalan, nah, itu ya. Ketika kita mengingat akan firman Tuhan atau perkataan Tuhan, kita akan dipulihkan, ganti dengan pengampunan. Amin. Tetap berpegang kepada Tuhan dan tetap teguh dalam iman kepada Tuhan pada pagi hari. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita menikmati firman Tuhan. Apabila nanti ya ayat-ayat ini kita terima, itu salah satu itu kita ingat akan firman Tuhan. Ya, itu menjadi berkat bagi setiap kita, pengingat bagi setiap kita. Untuk kita ini tidak cukup untuk dibaca, saudara, lalu disimpan ya di Alkitab, tetapi hidupi. Itu yang menjadi berkat. Setiap saudara datang di dalam rumah Tuhan, saya inginkan untuk kita tetap setia. Ya, untuk kita tetap setia supaya banyak kita mendengar dan belajar dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ini kita tundukkan kepala. Nanti musik akan maju ke depan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Saya minta dengan hormat pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Nyanyikan pujian di dalam doa kita kepada Tuhan. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau
surga. Pada saat yang indah ini Tuhan, setelah kami mendengar firman Tuhan, untuk kami pada tahun 2022 ini Tuhan, kami mau teguh di dalam iman kepada Tuhan. Engkau yang sudah mengasihi, Engkau yang setia kepada setiap kami. Kami mau belajar Tuhan, di dalam segala sesuatu yang kami hadapi pada tahun 2022 ini. Kami tidak cukup untuk berkata atau memperkatakan iman saja, tetapi kami akan sertai dengan tindakan iman, berani untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kami senantiasa mau mengingat setiap perkataan Tuhan, yang membuat kami Tuhan semakin berkenan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan akan menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Itu yang akan mengerjakan kepada setiap kami senantiasa Roh Kudus, Yesus sendiri bekerja di dalam kami. Kami mau tetap rendah hati, mau mengingat dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Tindakan iman akan mendatangkan iman yang kuat dan semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjamuan ini berkuasa. Perjamuan ini berkuasa atas hidup kami. Biarlah Tuhan ini menjadi satu kehidupan di dalam kami, memancarkan sinar Kristus, membawa kepada pemulihan demi pemulihan. Kami berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan di dalam keputusasaan Tuhan Kau beri jalan keluar dan kelegaan. Di dalam ketakutan dan ketidaktahuan kami, tetapi kami mau tetap tersungguh mengingat akan setiap perkataan. Itu yang akan mendatangkan kekuatan di dalam iman kami. Perkenanan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati para pelayan perjamuan ini Tuhan, yang akan melayani setiap kami. Engkau berkati mereka dalam nama Yesus. Setiap kami semua yang menerima, biarlah Tuhan kami akan hidup senantiasa jujur di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan di masa lalu, itu akan kami buang dan akan kami hidup di dalam kehidupan di mana Engkau hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkati perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkat perjamuan kudus pada pagi hari, sungguh indah Engkau berikan kepada setiap kami. Haleluya. Mari angkat tinggi-tinggi roti di sebelah kanan tangan. Haleluya. Dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan makan roti sebagai lambang, inilah tubuhnya Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan pegang tawan minuman ini di sebelah kanan tanganmu.
Tangan kiri taruh di dada, saudara mendengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Memang ini air anggur, tetapi dengan iman kita percaya bahwa inilah darahnya Kristus. Haleluya, mari kita akan minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mengatakan terima kasih. Yesus itu sering menyembah kepada Allah Bapa yang di surga. Ucapkan syukur dan terima kasih buat segala yang baik. Oh Yesus, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau hapuskan dosa kami. Kau ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kau gantikan hati yang putih seperti salju. Kau tinggal di dalam kami. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkau menjamah setiap hari. Haleluya. Tuhan menggerakkan setiap kita pada pagi hari. Ada orang-orang yang ada pada pagi hari akan maju ke depan. Ibu Gembala ini mendoakan mereka. Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Mari maju ke depan, saudara, dan panggil oleh Tuhan. Untuk kau tersyukur di hadapan Tuhan, katakan, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan saat ini. Ada beberapa orang yang akan maju ke depan. Silakan. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat dan sukacita serta kemenangan. Kami akan menjalani tahun 2022 ini dengan penuh semangat, makin percaya dan makin berserah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa mengembalikan salam-salam ataupun plastik. Ke depan. Dan jika ada yang membawa persepuluhan, saudara akan bawa persepuluhan saudara masukkan di dalam kotak persepuluhan. Haleluya. Mari kita akan menyanyikan gereja. Dan Gusti. Berkata kepada Tuhan.
untuk operasional gereja. Haleluya. Bapa di surga, hamba menumpahkan tangan atas persepuluhan anak-anak yang anak-anakmu sudah berikan kepada gereja untuk operasional gereja di tempat ini. Mereka melakukan firman Tuhan. Tuhan membukakan tingkap langit dan membukakan serta curahkan berkat turun atas setiap anak-anakmu yang dengan setia memberikan persepuluhan pagi ini yang dimasukkan dalam kotak-kotak persepuluhan maupun yang dikirim anak-anakmu lewat ATM. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah, sukacita dan damai sejahtera terus mengikuti. Kami percaya Tuhan gereja ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menyinarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Ya, kita berdoa. Ya. Bapa di surga, hamba berdoa pada pagi siang hari ini, di mana anak-anak Tuhan yang pagi hari ini ada, mereka akan menerima ayat-ayat firman Tuhan. Inilah satu hal yang sangat berharga, melebihi dari hidup kami, karena firman Tuhan itu yang memimpin hidup kami. Biarlah kami mau menghargainya, setiap firman Tuhan yang akan mengingatkan kepada setiap kami untuk senantiasa kami tetap hidup di dalam Tuhan. Berkati anak-anakmu dengan ayat-ayat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan. Setelah Bapak Ibu mengambil ayat, duduk kembali ke tempat karena kita berdoa penutup. Bapak Ibu jangan pulang dulu, sambil ayat duduk kembali dan kita sama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita pagi hari. Jalan hidup orang benar. Silakan. Tuhan
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kami bahwa adalah satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan, satu-satunya Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah yang luar biasa, kasih-Mu besar, pengorbanan-Mu nyata, kesetiaan-Mu senantiasa buat kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seperti kata pujian tadi Tuhan, bahwa akan terus membawa kami kepada yang berumput hijau, ke air yang tenang, kesejukan Tuhan. Untuk itu kami tidak perlu takut akan bahaya. Kami tidak perlu khawatir Tuhan akan hari yang kami lalui di tahun 2022 ini. Sekalipun Tuhan izinkan kami harus berjalan di tengah-tengah lembah kekelaman, tetapi kami tidak akan kehilangan sukacita dan sejahtera Tuhan. Oleh karena kehendak-Mu dan tongkat-Mu itu ada bersama dengan kami, menguatkan kami Tuhan, menghibur kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami tidak hanya mau berkata ini di mulut saja, tetapi kami mau lakukan, aplikasikan dalam setiap tindakan kami Tuhan. Dalam segala situasi kami mengingat akan Engkau Tuhan, mengingatkan segala firman dan perkataan-Mu Tuhan. Dan kami kerjakan dengan sungguh di dalam setiap hidup kami. Kami percaya hal yang luar biasa, hal yang tidak akan terus mengikuti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau pulang dari tempat ini dengan membawa satu komitmen dan keyakinan yang demikian Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Tuhan berkati anak-anak-Mu yang telah hadir pada kesempatan ibadah pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau mengerti Tuhan yang menjadi kerinduan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi harapan mereka, ataupun apa yang sedang mereka alami saat ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan akan terus campur tangan, bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan akan beri jawaban yang terbaik. Tuhan akan angkat segala beban mereka dan berikan kelegaan. Dalam nama Yesus, kemenangan demi kemenangan akan mereka terima. Dan bila mereka terus belajar untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya setiap kami menerima berkat istimewa dari Tuhan. Bahkan Tuhan yang saat ini tidak bisa bergabung dengan kami, yang harus beribadah secara online, dalam nama Yesus mereka yang beribadah secara online, mereka akan menerima berkat yang sama seperti apa yang kami terima pada kesempatan pagi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus telah memberkati setiap kami. Dan juga kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk saudara kami yang saat ini masih ada dalam keadaan sakit, yang mereka masih ada dalam pemulihan. Dalam nama Yesus kami bersatu hati Tuhan dari tempat ini, berdoa untuk mereka di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan mereka menerima pemulihan jamaah dari Tuhan, dan mereka boleh kembali sehat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk ibadah nanti sore Tuhan, ibadah perdana di tahun 2022 ini Tuhan, dan setelah perjamuan kudus kami percaya dalam nama Yesus Tuhan kirimkan anak-anak-Mu yang rindu Tuhan untuk menerima berkat jamaah, menerima pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Yesus berbondong-bondong datang-Mu di tempat ini, dan kami bersama-sama bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dan berkati Ibu Gembala kami dalam perjamuan kudus, berkati setiap pelayan yang terlibat di dalam ibadah nanti sore Tuhan, supaya kami kerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk sekolah minggu, untuk kaum muda, untuk kaum pria, kaum wanita, lansia Tuhan, dan pertemuan pelayan ibadah semua Tuhan, mengurus gereja, semua jemaat-Mu dalam nama Yesus. Setiap kami akan terus bertumbuh di dalam iman, kasih, pengharapan kepada-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk kota di mana kami tinggal, kota Magelang dan sekitarnya, Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Tuhan berkati kota Magelang ini dalam nama Yesus. Diberikan situasi yang aman, damai Tuhan, sejahtera Tuhan, tidak ada hal yang mengganggu Tuhan kami dalam beribadah, semuanya baik Tuhan. Juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini, Tuhan berkati para pemimpin kami dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah, bila mereka semua berhikmat dan dari Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, setiap keputusan, kebijakan yang mereka ambil, semuanya hanya untuk kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk golongan, semuanya untuk kesejahteraan bagi bangsa ini. Berkati pekerjaan Tuhan di Indonesia Tuhan, dan pakai anak-anak-Mu terus bekerja luar biasa, memberkati anak-anak-Mu di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan pulang membawa satu pembaruan dalam hidup kami, membawa satu pemulihan dan sukacita yang luar biasa, yakin menatap hari demi hari ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhan telah mendengar, tapi hanya mendengar, menjawab setiap seluruh doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu akan angkat kedua tangan ini. Terima berkat yang daripada Allah Bapa. Pulanglah engkau dengan damai dan sejahtera. Berkat firman Tuhan teguh dalam iman kepada Tuhan. Berkat yang dari surga, dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan akan menyertai engkau mulai pagi hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.